Puci, 9 naga menunjukkan kekuatan mereka dan merobek salah satu sayap Phoenix. Phoenix meraung, dan auranya melemah saat ia mundur dengan cepat. Langkah kaki 9 naga yang menginjak surga mengejar Phoenix, dan 9 cakarnya menyerang secara berurutan. Luka muncul di tubuh Phoenix. Ia meratap dan matanya dipenuhi ketakutan. Dengan teriakan terakhir, Phoenix berbalik dan berlari. Itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di kejauhan. Namongbo telah melarikan diri. Lu Ming tidak mengejarnya. Kekuatan tempur Namongbo sangat kuat, dan budidayanya 2 tingkat lebih tinggi darinya. Bahkan jika Lu Ming bisa menang, tidak mudah membunuh Namongbo. Berlari. Pelarian Namongbo menyebabkan orang-orang di Istana Langit Empyrean berada dalam keadaan kacau. Masing-masing dari mereka berteriak ketakutan dan ingin melarikan diri. Namun, prasasti di sekitar mereka bersinar dan sebuah formasi muncul, menjebak mereka. Wen Zishi, Gong Fei, Meng Jia, dan Ji Mai menyerang pada saat yang sama, menjebak mereka di area tersebut. Lu Ming, yang telah berubah menjadi 9 naga, maju selangkah dan muncul di depan Wang Chen. Dia menatapnya dengan dingin. Tidak, tidak, sialan. Wang Chen ketakutan, seluruh tubuhnya mengeluarkan udara dingin. Dia tidak pernah menyangka Lu Ming begitu menakutkan, bahkan Namongbo pun bukan tandingannya. Dia terluka parah oleh Lu Ming dan harus melarikan diri sendirian. Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertarungan dengannya barusan. Lu Ming meraih dengan cakarnya. Puci, meskipun Wang Chen mencoba yang terbaik untuk melawan, salah satu lengannya masih terkoyak. Dia menjerit kesakitan, matanya dipenuhi keputusasaan. Lu Ming berubah kembali menjadi bentuk manusianya. Dia melangkah maju dan meninju dengan kedua tangannya. Bang, bang, Wang Chen benar-benar tidak mampu melawan dan terluka parah. Pada akhirnya, Lu Ming meninju dantiannya, menghancurkan embrio rohnya dan mengubahnya menjadi sampah. Ah! Wang Chen berteriak histeris, suaranya dipenuhi keputusasaan dan kebencian. Lu Ming, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Beraninya kamu menyinggung istana surgawi surga Empyrean dan yang mulia, Kaisar bela diri. Setelah pertempuran Providence selesai, kamu pasti akan mati di tangan yang mulia. Anda pasti akan melakukannya. Wang Chen menjerit berbisa. Dengan kultivasinya yang lumpuh, dia tahu bahwa dia telah tamat. Bahkan jika Lu Ming tidak membunuhnya, dia akan mati di dunia ini. Wang Haoxian, jika dia ingin membunuhmu, maka aku akan membiarkanmu membunuhnya. Lu Ming memandang Wang Haoxian. Wang Haoxian menginjak udara dan membentuk pedang api panjang di tangannya. Dia memandang Wang Chen dengan tatapan membunuh. Wang Haoxian, kamu jalang. Anda mengkhianati keluarga Wang dan istana surgawi surga Empyrean. Kamu akan mati cepat atau lambat. Wang Chen berteriak. Suara mendesing. Cahaya pedang menebas, dan kepala Wang Chen terbang jauh. Ah, tidak, lepaskan aku, lepaskan aku. Saya tidak ingin mati. Paragon lain dari istana surgawi surga Empyrean mulai memohon belas kasihan. Namun, Wen Zhongli dan yang lainnya tidak menunjukkan belas kasihan. Sebuah formasi muncul dan tidak lama kemudian, semua orang dari istana surgawi kaisar terbunuh. Lu Ming mengendalikan garis keturunan 9 naga dan melahap esensi darah para murid istana surgawi surga Empire, mengubahnya menjadi mayat kering. Wen Qingyi dan yang lainnya memandang meridian darah Lu Ming dengan kaget. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat garis keturunan yang mendominasi. Lu Ming, terima kasih banyak untuk ini. Wen Zishi melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Di sampingnya, Gong Fei dan anggota keluarga Meng membungkuk serempak. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan bahkan keterkejutan. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu kuat. Dia telah melampaui mereka sepenuhnya. Sekarang, dalam hal kekuatan tempur saja, Lu Ming bisa menduduki peringkat teratas di antara 14 kandidat sekte jimat-jimat. Hanya sedikit yang bisa melampaui Lu Ming. Kuncinya adalah Lu Ming meningkat terlalu cepat. Jika ini terus berlanjut, dia akan melampaui sebagian besar orang dan setara dengan Huan Zhen. Kamu terlalu baik. Kita semua berasal dari sekte yang sama, jadi sudah sepantasnya kita saling membantu. Selanjutnya sebelum pertempuran Kismet, para tetua juga menginstruksikan kita untuk bersatu. Lu Ming tersenyum. Wen Zhinyi dan yang lainnya memiliki kesan yang lebih baik terhadap Lu Ming. Dia kuat, tapi dia tidak sombong atau sombong. Dia memancarkan perasaan angin musim semi. Mereka tahu bahwa Lu Ming adalah seseorang yang bisa mereka jadikan teman. Saudara Wen, Saudara Gong, masih banyak saudara senior dan junior sekte jimat-jimat kita tidak jauh dari sini. Ayo kita bertemu di sana. Kata Lu Ming. Baiklah, Wen Zhongli dan yang lainnya mengangguk. Bersama dengan Lu Ming, mereka terbang menuju tempat berkumpulnya murid sekte jimat-jimat. Dalam perjalanan, Lu Ming juga mengerti mengapa Wen Qingyi dan yang lainnya diserang. Jelas sekali bahwa sekte jimat telah menjadi sasaran dalam pertempuran Providence. Bukan hanya istana langit-langit Empyrean,
Tapi bahkan Sekte Mayat Surgawi dan Lembah Iblis Langit akan membunuh atau menangkap murid-murid Sekte Jimat-Jimat dan membantu mereka memecahkan beberapa formasi susunan di reruntuhan. Selama periode waktu ini, banyak murid Sekte Jimat telah meninggal. Wen Zhongli dan dua lainnya juga bertemu Wang Chen, Namong Bo dan yang lainnya. Tanpa sepatah kata pun, Wang Chen dan yang lainnya telah menyerang Wen Zhongli dan yang lainnya. Jika bukan karena Wen Zhongli dan yang lainnya dengan putus asa membentuk formasi pertahanan di lembah sementara Namong Bo dan Wang Chen memiliki mentalitas permainan kucing dan tikus dan ingin bermain perlahan, mereka akan berada dalam bahaya sebelum Lu Ming tiba. Lu Ming dan Jimai mengertakkan gigi. Istana Kaisar Surga dan dua kekuatan besar lainnya benar-benar berpikir bahwa Sekte Jimat-Jimat mudah untuk ditindas. Mereka berlima mengobrol sambil terbang. Tiba-tiba, mata kelima orang itu bergerak dan mereka semua berhenti. Buku takdir muncul di depan mereka berlima. Lu Ming melihat buku takdir dan melihat sederet kata muncul di sana. Salah satu pilar totem telah muncul di 9 tempat terlarang, dan hanya dengan mengumpulkan 10 pilar tersebut seseorang dapat membuka kota kuno Providence. Pilar totem. Mungkinkah harta karun pamungkas untuk membuka kota kuno Kismet adalah yang disebut pilar totem? Suara Jimai dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka berlima menyimpan kitab takdir dan saling memandang. Jelas sekali mereka berlima telah menerima informasi yang sama. Itulah yang seharusnya terjadi. Pilar totem adalah kunci untuk membuka kota kuno Providence. Saya tidak menyangka salah satu dari mereka berada di salah satu dari 9 tempat terlarang, dan salah satunya sudah muncul. Aku ingin tahu siapa yang memilikinya. Kata Wen Lesang. Lu Ming juga tahu tentang 9 tempat terlarang. Sebelumnya, dia telah mengetahui dari Dewa Bermata Tiga bahwa ada 9 tempat paling berbahaya di dunia ini. 9 tempat terlarang yang disebut oleh ras Dewa Bermata Tiga sebagai tempat terlarang adalah 9 tempat terlarang. 9 tempat terlarang jauh lebih berbahaya daripada reruntuhan lainnya. Dunia ini sangat aneh. Ada beberapa peninggalan yang tidak terlalu berbahaya bagi Lu Ming dan yang lainnya, tetapi berakibat fatal bagi ras Dewa Bermata Tiga. Begitu ras Dewa Bermata Tiga menginjakan kaki di sana, mereka akan langsung musnah. Situs warisan ini sepertinya dirancang khusus untuk menguji Lu Ming dan yang lainnya yang berpartisipasi dalam pertempuran Providence. Hal ini membuat Lu Ming semakin merasa seolah-olah ada tangan besar yang tak bisa dijelaskan di belakang punggungnya yang mengendalikan segalanya. Sedangkan untuk 9 tempat terlarang, itu adalah bahaya yang paling berbahaya bagi ras Dewa Bermata Tiga. Lu Ming telah mempelajarinya sebelumnya tetapi dia tidak berpikir untuk pergi ke sana. Ia menduga 9 tempat terlarang itu adalah tempat paling penting untuk pengujian. Pasti ada harta karun yang luar biasa di sana, tetapi seringkali disertai bahaya. Jika seseorang pergi ke sana sebelum dia memiliki kemampuan, dia akan mendekati kematian. Tapi sekarang, sepertinya dia tidak punya pilihan selain pergi. Karena meskipun dia tidak pergi, orang lain akan pergi. Pertarungan keberuntungan karma dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama memakan waktu sekitar 1 tahun. Ini terutama merupakan proses percobaan. Selama proses ini, mereka akan menjelajahi beberapa reruntuhan dan harta karun untuk mendapatkan peluang dan mendapatkan nilai takdir. Ada juga metode memperoleh keberuntungan melalui pembunuhan. Selama proses ini, dia juga dapat terus meningkatkan kekuatannya. Tahap kedua adalah membuka kota kuno Providence dan memulai pertempuran terakhir. Namun, untuk membuka kota kuno Providence, ada beberapa syarat. Misalnya, seseorang harus mengumpulkan beberapa harta karun tertentu sebelum kota kuno Providence muncul. Hanya ketika kota kuno Providence muncul barulah nilai Providence yang diperoleh dari pertempuran Providence akan sangat berguna. Itu akan dapat benar-benar berubah menjadi keberuntungan, memungkinkan sekte, keluarga, dan teman seseorang memperoleh manfaat yang besar. Jika dia tidak bisa mengaktifkan kota kuno Providence, pertempuran Providence akan berakhir setelah waktunya habis. Providence yang dia peroleh selama proses tersebut tidak akan berguna, dan itu berarti dia telah gagal dalam pertempuran Providence. Selain beberapa peluang yang diperolehnya selama periode waktu ini, tidak ada kegunaan lain. Oleh karena itu, membuka kota kuno Providence adalah kuncinya. Jelas sekali bahwa kota kuno Providence telah dibuka menggunakan pilar totem yang sama. Di 9 tempat terlarang, hanya dengan memasuki 9 tempat terlarang seseorang dapat memperoleh pilar totem. Dan sekarang, seseorang telah mendapatkan tiang totem. Tak perlu dikatakan lagi, mendapatkan tiang totem pasti akan memberinya banyak keberuntungan. Beberapa dari mereka saling memandang. Lu Ming berkata, area terlarang yang paling dekat dengan kita adalah salah satu dari 9 area terlarang, Pulau Racun Langit. Ayo pergi ke tempat pertemuan dulu dan diskusikan langkah kita selanjutnya. Lu Ming menyarankan. Kelompok itu mengangguk dan terus terbang. Tidak lama kemudian, rombongan kembali ke tempat berkumpulnya Sekte Jimat-Jimat. Murid Sekte Jimat secara alami sangat gembira melihat Wen Zhongtu dan yang lainnya. Setelah itu, Lu Ming mengumpulkan murid Sekte Jimat-Jimat untuk mendiskusikan 9 tempat terlarang.
Jelas sekali bahwa buku takdir setiap orang menerima pesan yang sama. Banyak orang menggelengkan kepala dan memilih mundur. Aku juga tidak akan pergi. 9 tempat terlarang pasti mengandung peluang besar, tapi juga sangat berbahaya. Pada saat yang sama, semua jenius pasti akan berkumpul di 9 tempat terlarang, yang merupakan tempat di mana para jenius terkuat bertarung. Biarpun aku pergi, aku tidak akan bisa mendapatkan peluang apapun. Jimai menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Meskipun dia cukup kuat, dia masih jauh dari 1000 talenta teratas dalam daftar. Kemudian, Meng Jia menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak akan pergi. Pada akhirnya, hanya Lu Ming, Wen Zishi, dan Gong Fei yang memutuskan untuk pergi. Adapun murid sekte jimat lainnya, mereka berencana untuk berkumpul dan menemukan tempat yang bagus untuk menuliskan formasi besar. Mereka akan menggunakannya sebagai base camp dan kemudian menjelajahi daerah terdekat untuk mendapatkan peluang. Lu Ming mengangguk. Ini adalah pilihan terbaik. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, pergi ke 9 negeri terlarang hanya akan menyia-nyiakan nyawanya. Setelah berdiskusi, Lu Ming, Wen Zongtu, dan Gong Fei mengucapkan selamat tinggal kepada yang lainnya dan terbang ke arah salah satu dari 9 area terlarang, Pulau Racun Langit. Xiao Jin, tingkatkan kecepatan kita. Lu Ming mendesak sambil duduk bersila di belakang harimau emas yang ganas, Wen Qixi dan Gong Fei. Mengaum, harimau emas mengeluarkan raungan enggan. Harimau emas secara alami adalah Vajra. Saat ini, panjangnya telah tumbuh lebih dari 20 meter. Dia menginjak udara dan berlari dengan kecepatan ekstrim. Di dalam hatinya, dia mengaum dengan marah. Lupakan bahwa Lu Ming memperlakukannya sebagai gunung. Dia bahkan membiarkan orang lain menungganginya. Lupakan saja dia membiarkan orang lain menungganginya. Tapi kenapa dia memanggilnya Xiao Jin? Xiao Jin, dia adalah seorang jenius tak tertandingi dari ras iblis dengan 50% garis keturunan binatang dewa. Lu Ming sebenarnya memanggilnya Xiao Jin. King Kong hampir muntah darah. Namanya begitu kuat, tapi dia disebut emas kecil. Ketika Lu Ming pertama kali berseru, King Kong menentangnya, seolah-olah dia lebih baik mati daripada menyerah. Ketika Lu Ming berkata, kamu ingin merasakan susunan pemecah Tuhan lagi, kan? King Kong hanya bisa menerima takdirnya, hatinya penuh kebencian terhadap Lu Ming. Untuk apa kamu berteriak? Apakah kamu mencoba menakutiku? Buru-buru. Lu Ming menamparkan kepala King Kong, menyebabkan King Kong meringis kesakitan dan melarikan diri. Dia telah mengutuk Lu Ming puluhan ribu kali di dalam hatinya. Wen Zishi, kepala Gong Fei dipenuhi keringat dingin. Dia benar-benar diyakinkan oleh Lu Ming. Untuk benar-benar mampu menjinakkan kebanggaan surga ras iblis sebagai gunung dan bahkan membuatnya begitu tunduk, sungguh menakjubkan. Mereka bertiga memejamkan mata dan bersandar pada punggung Vajra. Vajra berlari sangat cepat. Tidak lama kemudian, mereka melintasi jarak lebih dari 1 juta li. Tempat ini tidak jauh dari Pulau Racun Langit. Lu Ming mengubah Vajra menjadi bentuk manusianya sementara Lu Ming, Wen Zishi, dan Gong Fei mengubah penampilan dan pakaian mereka. Mereka menyembunyikan aura mereka dan terbang menuju langit Pulau Racun. Sekte jimat-jimat menjadi sasaran dan Lu Ming menjadi sasaran istana Kaisar Langit Ilahi dan Lembah Setan Langit. Akan merepotkan jika dia tampil dengan penampilan aslinya. Lebih baik menyamar. Setelah mengubah penampilan mereka, mereka berempat terbang ke depan. Keadaan di depan semakin sepi. Ada gunung di mana-mana, tetapi di pegunungan, ada keheningan dan tidak ada kehidupan. Puluhan ribu mil kemudian, terjadi depresi besar di pegunungan. Itu adalah danau yang sangat besar, dan sulit untuk melihat ujungnya. Di permukaan danau, kabut hijau menyebar, menghalangi pandangan seseorang. Seseorang tidak bisa melihat jauh sama sekali. Orang hanya bisa melihat secara samar-samar bahwa di tengah danau, ada sebuah benda yang sangat besar. Itu adalah Pulau Racun Langit. Di tepi danau banyak sekali sosok yang berdiri. Mereka hanya melihat ke kejauhan, dan tidak ada yang terbang ke danau. Ketika mereka melihat Lu Ming dan yang lainnya, mereka hanya melirik mereka dengan dingin dan berbalik. Bas, bas, suara sesuatu yang menembus udara terdengar. Beberapa sosok terbang dari kejauhan dan mendarat di tepi danau. Orang-orang ini memiliki ki iblis yang kental. Mereka adalah talenta dari suku monster surgawi. Ini adalah Pulau Racun Langit. Beberapa ras iblis favorit surga tampak bersemangat. Kenapa kalian tidak masuk? Seorang pemuda dari ras iblis, yang mengenakan pakaian berwarna-warni, bertanya pada yang lain. Tidak bisakah kamu melihat? Permukaan danau dipenuhi gas beracun. Bagaimana kita melewatinya? Kata seorang pemuda manusia. Dari pakaiannya, dia seharusnya menjadi seorang jenius dari sekte mayat surgawi. Hehe. Gas beracun saja sudah cukup untuk menghentikan kalian semua. Sungguh banyak sampah. Anda masih ingin memperebutkan tiang totem. Pulang ke rumah. Pemuda berpakaian warna-warni itu mencibir. Dia menginjak udara dan berubah menjadi ular piton berwarna-warni, terbang menuju danau. Paragon dari sekte mayat surgawi mencibir.
Ular piton raksasa berwarna-warni itu sangat cepat. Dalam beberapa tarikan napas, ia telah mengalir ke danau dan masuk ke dalam kabut hijau. Namun, begitu dia masuk ke dalam kabut hijau, dia menjerit nyaring. Tubuhnya yang berwarna-warni mengeluarkan suara mendesis dan mulai membusuk. Ular piton raksasa berwarna-warni itu dengan putus asa terbang kembali, tetapi setelah terbang beberapa mil, ia jatuh ke dalam danau sambil berteriak. Tubuhnya membusuk, dan tak lama kemudian, hanya tulang putih yang tersisa. Sungguh gas beracun yang mengerikan. Mata Luming, Wen Qixi, dan Gong Fei berubah muram. Ular piton raksasa berwarna pelangi telah mencapai tingkat ke-7, yang setara dengan budidaya alam embrio roh tingkat pertama. Namun, ia tidak mampu melakukan perlawanan dan diracun hingga mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi ras iblis favorit surga lainnya yang datang dengan piton warna-warni berubah. Hehe, idiot sekali. Apakah kamu tidak melakukan penyelidikan sebelum datang ke sini? Gas beracun di danau ini sangat beracun dan mustahil untuk diseberangi. Namun setiap 3 bulan, gas beracun di danau akan menghilang selama 7 hari, dan itulah kesempatan terbaik untuk memasuki pulau racun langit. Sekarang, masih ada waktu setengah bulan sebelum gas beracun itu hilang. Tunggu saja. Paragon dari Sekte Mayat Surgawi mencibir. Ekspresi Luming, Wen Qinyi, dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka belum mengetahui hal ini sebelumnya. Jika mereka tidak lebih berhati-hati dan terburu-buru, mereka akan berada dalam bahaya. Pantas saja orang-orang ini berdiri di tepi danau dan tidak pergi. Luming dan yang lainnya mengamati sebentar dan meninggalkan tempat itu. Karena masih ada waktu setengah bulan sebelum kabut beracun menghilang, mereka menemukan tempat terdekat untuk bercocok tanam dan menunggu waktu berlalu. 10 mil jauhnya, di puncak gunung kecil, 4 orang duduk bersila, menunggu waktu berlalu. Waktu berlalu, dan hari-hari pun berlalu. Ada semakin banyak orang di area ini, tapi kebanyakan dari mereka hanya melihat sekilas dan menunggu di dekatnya. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Luming dan 3 lainnya kembali ke pantai. Dari pegunungan tandus di sekitar mereka, sosok-sosok terbang. Tak lama kemudian, ratusan orang berkumpul di sini. Mereka yang berani datang ke sini untuk memperjuangkan peluang tidaklah lemah. Mereka semua ahli. Tentu saja ada juga yang ingin mencoba peruntungan. Ledakan. Di langit, tekanan yang sangat kuat menyebar, menekan hati semua orang. Sial, siapa itu? Siapa kamu? Teriak seorang pemuda kekar dan mendongak. Namun saat berikutnya, ekspresinya berubah dan keringat dingin membasahi wajahnya. Di langit, seorang pemuda berjubah hitam berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, Ki Iblis melonjak ke langit. Wajahnya tajam dan dingin, dan matanya bersinar seperti 2 bilah iblis. Luo Tian, Tuan Iblis Luo Tian. Seseorang berseru. Luo Tian, peringkat 10 dalam daftar 1000 talenta terbaik. Ekspresi banyak orang berubah dan hati mereka tenggelam. Mereka tidak menyangka dia akan datang. Ini Luo Tian. Mata Luming berkedip. Dia telah membunuh adik laki-laki Luo Tian, iblis kecil Lord Luoli. Sepertinya Luo Tian sudah tahu kalau aku membunuh saudaranya. Tatapan Luming tertuju pada saudara Litian, yang berdiri tidak jauh dari Luo Tian. Sepertinya saudara Litian tidak mati di tangan ras dewa bermata 3. Karena saudara Litian bersama Luo Tian seharusnya tahu bahwa dia telah membunuh Luoli. Namun, dia saat ini sedang menyamar dan menyembunyikan auranya, jadi dia tidak takut. Luo Tian, aku tidak tahu itu kamu sekarang. Aku, tarik kembali kata-katamu. Ekspresi pemuda kekar itu sangat jelek. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia tergagap. Orang-orang harus bertanggung jawab atas kata-kata mereka sendiri. Mata Luo Tian dingin, tapi suaranya tenang. Dia melambaikan tangannya. Aura pedang hitam pekat merobek kehampaan dan menebas pemuda kekar itu. Ayo pergi. Pemuda berotot itu berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Namun, Luo Tian sedikit mengernyit dan melambaikan telapak tangannya lagi. Kekuatan cahaya pedang tiba-tiba meningkat. Itu langsung menembus kekosongan dan menebas kepala pemuda kekar itu. Tidak, pemuda kekar itu meraung. Puff! Cahaya pedang itu menebas dan pemuda gagah itu terpotong menjadi 2. Semua favorit surga lainnya tetap diam. Dewa Iblis Luo Tian terkenal di wilayah Tandus Timur karena metodenya yang kejam. Setelah melihatnya hari ini, memang benar demikian. Pemuda kekar itu secara tidak sengaja mengucapkan kata, kutukan, dan dia sendiri terbunuh. Terlihat betapa sombongnya dia. Selain itu, pemuda kekar itu adalah seorang jenius dari Istana Surgawi Surga Empyrean. Bahkan jika mereka berasal dari sekte yang sama, dia telah dibunuh oleh Luo Tian karena satu kalimat. Hehe, Luo Tian, kamu sangat mengesankan. Anda hanya bisa memamerkan kekuatan Anda di sini. Saat ini, suara mengejek terdengar. Semua orang terkejut. Siapa itu? Dia sebenarnya berani mengatakan yang sebenarnya pada Luo Tian. Apakah dia tidak ingin hidup? Di langit, cahaya keemasan bersinar dan sesosok tubuh muncul.
Itu adalah seorang pemuda berambut emas dengan wajah seperti jade. Dia mengenakan jubah bulu emas dan dipenuhi aura mewah. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, dan di dalam cahaya itu, seekor burung dewa emas terlihat terbang dan berkicau. Luan emas. Jantung Luming berdetak kencang. Dia mengenali burung dewa emas dalam cahaya. Ini adalah favorit ras iblis surga. Kolam emas. Luo Tian perlahan mengucapkan sebuah nama. Matanya serius. Yang lainnya juga sangat terkejut. Meskipun klan iblis dari lembah iblis langit tidak termasuk dalam daftar 1000 talenta teratas, beberapa dari talenta mereka yang sangat kuat masih menarik perhatian. Kolam emas memiliki garis keturunan burung dewa, Luan emas. Dikatakan bahwa garis keturunannya setidaknya memiliki ketebalan 60%. Ia bisa berada di peringkat 5 besar di antara para jenius lembah iblis surgawi dan lebih terkenal daripada Luo Tian. Tidak heran orang ini berani meremehkan Luo Tian. Luo Tian, denganku di sini, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan tiang totem di langit Pulau Racun. Jinci memandang Luo Tian dengan senyum dingin. Belum tentu, siapapun yang bisa mendapatkannya bergantung pada kemampuan, tetapi juga bergantung pada keberuntungan dan peluang. Kata Luo Tian, hahaha, beruntung, peluang, saya memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya, mengapa saya membutuhkan keberuntungan dan peluang? Hanya yang lemah yang mengatakan itu. Jinci tertawa, ekspresi Luo Tian jelek. Jika ada orang lain yang berani berbicara kepadanya seperti ini, dia akan menebas mereka dengan pedangnya. Namun, dia tidak yakin dengan Jinci. Dia merasakan bahaya yang kuat dari kolam emas. Kabut beracun mulai menyebar. Saat ini, seseorang berseru. Semua orang melihat ke depan dan melihat kabut racun hijau tebal dengan cepat menghilang seolah-olah angin kencang bertiup di permukaan danau. Pemandangan di danau pun menjadi jelas. Di tengah danau ada sebuah pulau yang sangat besar. Jaraknya sekitar 10.000 mil dari pantai. Itu adalah Pulau Racun Langit. Bas, kolam emas adalah yang pertama bergerak. Itu berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang menuju langit Pulau Racun. Setelah itu, Luo Tian dan pakar kebanggaan surga lainnya juga mulai bergerak. Mereka semua takut tertinggal saat mereka terbang menuju langit Pulau Racun. Luming dan 3 lainnya berbaur dengan kerumunan dan terbang bersama. Perjalanan 10.000 mil hanya memakan waktu beberapa menit bagi mereka. Ketika mereka mendekati pulau itu, banyak orang berhenti. Pulau ini ditutupi hutan lebat, yang sangat berbeda dari dunia luar. Di langit di atas hutan, ada kabut hijau tebal bergulung seperti awan hijau. Namun, di hutan di bawah, hanya ada kabut hijau samar. Dibandingkan dengan langit, langit jauh lebih tipis. Saya pikir kolam emas telah masuk. Meskipun terdapat gas beracun di hutan ini, namun jauh dari sebanding dengan gas beracun di danau atau di langit. Ia harusnya mampu melawan. Benar, selama kita tidak terbang ke angkasa, kita akan baik-baik saja. Ayo pergi. Satu demi satu, sosok-sosok itu bergegas masuk ke pulau dan menghilang. Ayo pergi. Luming dan 3 lainnya berkumpul dan mendarat di hutan. Cici. Begitu mereka mendarat di hutan, mereka mendengar suara mendesis. Itu adalah kabut hijau yang merusak pelindung Zhen Yuan mereka. Namun, itu tidak terlalu kuat, sehingga mereka bisa dengan mudah memblokirnya. Mereka berempat mengikuti hutan dan bergegas menuju kedalaman pulau. Ah, tidak lama kemudian, mereka mendengar teriakan nyaring. Ada bahaya. Mereka berempat saling memandang, memperlambat kecepatan, dan memusatkan perhatian mereka saat menuju ke arah teriakan itu. Segera, mereka menemukan seorang pemuda tergeletak di tanah, tidak bernapas lagi. Kalajengking beracun berwarna hitam pekat tergeletak di tubuh pemuda itu dan menggigitnya. Serangga beracun. Jelas sekali bahwa pulau ini tidak hanya memiliki gas beracun, tetapi juga serangga beracun. Suara mendesing. Skorpion beracun seukuran kepalan tangan jelas telah menemukan mereka. Ia menggerakkan tubuhnya dan berubah menjadi cahaya hitam, menembak ke arah King Kong. Kamu sedang mencari kematian. Mati, teriak Raja Kong. Sebuah pisau besar muncul di tangannya dan dia menebas Skorpion dengan akurat. Dentang, suara logam yang mengenai logam terdengar, dan Skorpion terlempar jauh. Dia jatuh ke tanah, menciptakan lubang besar. Namun saat berikutnya, Kalajengking mengguncang tubuhnya dan merangkak keluar dari tanah. Sarangnya, sungguh tubuh yang tangguh. Itu tidak terpotong setengah oleh pedangku. Raja Kong sedikit terkejut. Meskipun dia baru saja menebasnya dengan santai, dia memegang senjata spiritual tingkat ke-7. Kalajengking beracun itu tidak mati karena tebasan itu. Tidak heran dia mampu membunuh ahli kebanggaan surga muda. Suara mendesing. Kalajengking hitam beracun menerkam King Kong lagi. Sial, apa menurutmu aku mudah ditindas? King Kong menyeringai, menyingkirkan pedang besarnya, dan mengayunkan cakarnya. Suara mendesing. Cahaya cakar yang tajam merobek udara dan menggores Skorpion beracun itu, mengeluarkan suara mendesis yang tidak menyenangkan. Kalajengking beracun tidak dapat menahan cakar tajam King Kong dan terkoyak-koyak. Setelah itu,
Kelompok tersebut menjadi lebih berhati-hati dan menuju lebih jauh ke dalam pulau. Kecepatan mereka juga jauh lebih lambat. Ini adalah racun kayu hati. Setelah 100 mil, Wen Zongtu tiba-tiba berhenti. Ia menemukan sebatang pohon harum setebal lengan. Saya tidak menyangka akan ada harta karun seperti itu di sini. Mata Gong Fei juga berbinar. Ini adalah kayu roh tingkat 7 yang terbaik. Jika digunakan untuk memurnikan pil, itu akan memiliki efek detoksifikasi yang kuat. Di tempat yang sangat beracun, ada penawarnya. Saya khawatir ada banyak harta karun di tempat ini. Kata Gong Fei, ayo kita kumpulkan dulu. Saat kita keluar dari Pulau Racun Langit, kita akan membaginya secara merata. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang keberatan dengan saran Wen Zishi. Setelah itu, Wen Zhongli menggali kayu jantung beracun tersebut dan menyimpannya. Ketika mereka terus bergerak maju, mereka menemukan ramuan spiritual dari waktu ke waktu. Mereka semua setidaknya berada di level 6, dan beberapa bahkan berada di level 7. Hal yang paling mengejutkan adalah mereka bahkan menemukan 2 ramuan spiritual tingkat 8. Tidak hanya tumbuhan spiritual, tetapi juga beberapa biji berharga. Dia juga menemukan beberapa. Ada mayat. Ketika mereka bergerak maju, mereka menemukan mayat, tetapi mayat itu sudah compang camping. Jelas sekali ia telah digigit serangga beracun. Tempat ini penuh dengan peluang, tapi juga penuh bahaya. Lebih dari 100 orang telah masuk, dan tidak diketahui berapa banyak orang yang akan mati di sini. Gemerisik. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari dalam hutan. Teman-teman, lihat, ada sesuatu di dalam tanah. Gong Fei tiba-tiba berseru. Di tanah di depan mereka, sebidang tanah besar menonjol, dan tonjolan itu bergerak ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Wen Zhongli menginjak tanah dan sebuah formasi muncul. Pedang pertempuran terbentuk dan menebas ke arah benjolan itu. Bang! Bagian yang menonjol terpotong, tetapi saat berikutnya, ekspresi semua orang berubah. Kalajengking hitam beracun yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tanah dan menyerang mereka berempat. Mereka penuh sesak, dan tidak diketahui berapa jumlahnya. Kalajengking beracun ini persis sama dengan yang pernah dilihatnya sebelumnya. Tanpa ragu-ragu, Lu Ming, Wen Qixi dan Gong Fei mulai menulis prasasti pada saat yang bersamaan. Sebuah formasi muncul di tanah, dan layar cahaya muncul di depan mereka berempat. Bang! 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 Kalajengking yang tak terhitung jumlahnya menabrak layar cahaya, menyebabkannya bergetar hebat. Puff! Puff! Setelah itu, layar cahaya pecah satu demi satu. Ekspresi Lu Ming dan yang lainnya berubah drastis. Layar cahaya ini semuanya dipadatkan oleh teknik formasi utama tingkat 7, namun mudah dipatahkan. Ayo pergi, kalajengkingnya terlalu banyak, kita tidak bisa membunuh semuanya. Berlari, Lu Ming berteriak. Mereka berempat berbalik dan berlari dengan kecepatan tinggi. Scorpion sedang mengejar. Namun, dengan setiap langkah yang diambil Lu Ming, Wen Zhongli, dan Gong Fei, barisan besar akan muncul di tanah, membentuk layar cahaya untuk memblokir kalajengking beracun. Oleh karena itu, kecepatan kalajengking beracun sangat berkurang. Tak lama kemudian, mereka berempat berhasil mengusir banyak kalajengking beracun. Suara mendesing. Pada saat ini, benda berwarna merah tua menembus udara, mengeluarkan bau yang menjijikkan. Itu ditujukan pada Glabella Lu Ming. Ekspresi Lu Ming berubah. Dengan 4 konsep yang mengelilinginya, dia menyerang dengan telapak tangannya. Bang! Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan besar melonjak ke arahnya. Mau tak mau dia mundur 2 langkah, dan benda scarlet itu juga terlempar. Seekor ikan. Lu Ming mau tidak mau terkejut ketika dia melihat sesuatu yang diam-diam menyerangnya. Itu adalah ikan besar berwarna-warni yang panjangnya lebih dari 10 meter. Tubuhnya ditutupi sisik, tapi sebenarnya ia memiliki sepasang sayap. Ia terbang di udara, dan lidah merah menjulur dari mulutnya yang besar. Ikan besar inilah yang baru saja menyerang Lu Ming. Monster macam apa ini? Wen Zishi juga berkata dengan suara yang dalam. Hahaha, ikan besar itu menjerit aneh. Ia mengepakkan sayapnya dan menerkam Lu Ming. Lu Ming maju selangkah dan berlari keluar. Dia mengaktifkan teknik surga penekan penjara dan menebas ikan aneh itu dengan telapak tangannya. Lidah merah ikan aneh itu melengkung seperti cambuk lembut dan berguling ke arah Lu Ming. Bang! Telapak tangannya mengenai lidah ikan aneh itu dan lidahnya meledak. Lu Ming tidak berhenti dan terus menyerang ikan aneh itu. Ikan aneh itu mengeluarkan tangisan aneh dan mengeluarkan gas beracun berwarna hijau pekat dari mulutnya. Lu Ming melepaskan kekuatan melahapnya dan menutupi tubuhnya, langsung melahap gas beracun tersebut. Dia berlari ke depan dan memukul kepala ikan aneh itu dengan telapak tangannya. Ikan aneh itu meledak dengan keras. Kekuatan ikan aneh ini tidak lebih lemah dari alam embrio roh tingkat ketiga. Dengan tambahan gas beracun, itu menjadi lebih mengerikan. Namun, ketika bertemu dengan Lu Ming, secara alami ia terbunuh dengan mudah. Namun, ini juga menunjukkan betapa berbahayanya hal itu. Lagi pula, berapa banyak orang yang bisa memiliki kekuatan tempur seperti Lu Ming.
Banyak orang jenius yang akan mati ketika mereka bertemu dengan ikan aneh ini. Sepertinya ada sesuatu di sana. Hidung King Kong bergerak-gerak beberapa kali, seolah dia mencium sesuatu. Dia melihat ke kanan. Dari sanalah ikan aneh itu muncul. Ayo pergi dan lihat. Mereka berempat pergi ke kanan, dan tidak lama kemudian, beberapa ikan aneh muncul dan menyerang mereka. Ikan aneh ini sepertinya menjaga sesuatu. Seharusnya ada harta karun. Mereka berempat sepertinya memikirkan sesuatu dan menyerang dengan sekuat tenaga. Beberapa ikan aneh dengan mudah dibunuh dan mereka terus bergerak maju. Sepanjang perjalanan, mereka membunuh lebih dari selusin ikan aneh. Mereka melihat dinding tebing, dan di dinding tebing itu terdapat genangan air kecil. Itulah ramuan kehidupan. Wen Zhongli berteriak kaget. Mata Luming, Jin Gang, dan Gong Fei tiba-tiba membelalak. Ada cairan putih susu di genangan kecil, dan itu mengeluarkan esensi kehidupan dalam jumlah yang mengejutkan. Ramuan kehidupan, itulah ramuan kehidupan. Luming berkata dengan penuh semangat. Dia pernah menawar sebotol kecil ramuan kehidupan di sebuah lelang di wilayah besar. Namun, obat tersebut telah diencerkan dan konsentrasinya sangat rendah, sehingga tidak dapat dianggap sebagai ramuan kehidupan yang sesungguhnya. Namun, Luming tidak akan pernah melupakan aura itu. Genangan kecil di depannya adalah air kehidupan yang sesungguhnya. Ramuan kehidupan adalah harta yang tak tertandingi. Ini sangat jarang terjadi di dunia. Itu bisa membangkitkan orang mati dan menumbuhkan daging di tulang. Efeknya sangat menantang surga. Selama seseorang masih bernafas, ia bisa diselamatkan. Seberat apapun luka yang dideritanya, bisa disembuhkan. Harta yang langka dihitung dalam hitungan tetes. Misalnya, botol ramuan kehidupan yang pernah ditawar Luming di masa lalu kemungkinan besar diencerkan dengan setetes ramuan kehidupan. Di depannya, ada genangan air kecil yang beratnya setidaknya beberapa kilogram. Sebuah kesempatan, sebuah peluang bagus. Jin Gang menyeringai. Luming dan beberapa dari mereka juga tersenyum. Mari kita bagi secara merata. Kata Wen Lesang. Baiklah, Luming dan yang lainnya setuju. Wen Zishi mengeluarkan botol giok dan bersiap mengumpulkan ramuan kehidupan. Hahaha, kesempatan yang luar biasa. Sebenarnya ada ramuan kehidupan di sini. Pada saat ini, terdengar tawa gembira. Dengan kilatan cahaya keemasan, seorang pemuda muncul di tempat kejadian. Kolam emas. Beberapa dari mereka terkejut. Pendatang baru itu tidak lain adalah Jin Qi, talenta tertinggi klan iblis dari lembah iblis surgawi. Tatapan Jin Qi menyapu ramuan kehidupan dan dia mencaci maki, suasana hatiku sedang bagus hari ini, jadi aku tidak akan membunuhmu. Kamu bisa tersesat sekarang. Kolam emas, kamilah yang pertama kali menemukan ramuan kehidupan ini. Jika Anda ingin menyimpannya sendiri, bukankah Anda terlalu serakah? Kata Wen Zishi dengan ekspresi jelek. Nafsu makannya besar. Nafsu makanku sebesar itu. Mengapa? Apakah kamu masih ingin melawanku? Cahaya keemasan terpancar dari tubuh Jin Qi. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan dia memandang Luming dan yang lainnya dengan jijik. King Kong, kamu adalah ras iblis favorit surga. Memalukan bagimu bergaul dengan umat manusia. Anda tidak harus kembali ke lembah setan langit. Kalau tidak, aku tidak keberatan membunuhmu. Suara dingin keluar dari mulut Jin Qi. Ekspresi King Kong jelek, tapi dia tidak berani membantah. Ketakutan muncul di matanya. Jelas sekali bahwa Fajra sangat takut dengan kolam emas. Api spiritual di antara alis Wen Zishi dan Gong Fei melonjak. Esensi penting keluar dari tubuh Luming saat dia menghadapi kolam emas. Melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri, kamu benar-benar mencari kematian. Mata Jin Qi menjadi dingin. Cahaya keemasan di tubuhnya menjadi lebih kuat, dan aura menakutkan meledak. Aura itu sangat luas, dan tekanannya seperti gunung yang menekan semua orang. Luming dan yang lainnya merasakan perasaan yang sangat berbahaya di hati mereka. Dia merasa selama dia bertarung dengan Jin Qi, hidupnya akan dalam bahaya. Luming, ayo pergi. Saat ini, King Kong menggeram. Meninggalkan, wajah Wen Zishi dan Gong Fei dipenuhi kengganan. Ayo pergi. Jin Qi sangat kuat. Aku sudah berurusan dengannya sebelumnya. Biarpun kami berempat bergabung, kami jelas bukan tandingannya. Perbedaannya terlalu besar. Kami hanya akan dibunuh. Fajra menggeram dan mengirimkan suaranya ke Luming dan dua lainnya. Ayo pergi. Saat ini, Luming berbicara. Raja Kong benar. Kolam emas memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Luming merasa jika mereka bertarung, meskipun dia memiliki diagram gunung dan sungai, dia tidak akan mampu bertahan dari serangan pihak lain. Mereka bahkan mungkin dibunuh di sini. Meskipun ramuan kehidupan sangat berharga, tidak perlu memperjuangkannya dengan nyawanya. Wen Zishi dan Gong Fei juga mengertakkan gigi. Mereka berempat bergerak dan cepat mundur, meninggalkan tempat itu jauh di belakang. Jin Qi tersenyum tipis. Itu bukan karena dia baik dan tidak ingin membunuh mereka, tetapi karena dia merasa Luming dan tiga orang lainnya tidak sederhana. Jika mereka bertarung,
bahkan jika dia bisa membunuh mereka, dia harus berusaha. Pulau ini dipenuhi serangga beracun dan kabut beracun. Ini akan menghemat banyak tenaga dan akan bermanfaat untuk pencarian tiang totemnya. Itu sebabnya dia tidak bergerak. Kalau tidak, dia akan membunuh Lu Ming dan yang lainnya. Sayang sekali, setelah dia pergi, Wen Zonyi menghela nafas. Lu Ming tidak mengatakan apa-apa, tapi tatapannya lebih tegas. Di dunia ini, kekuatan berbicara sendiri. Tanpa kekuatan, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Mereka berempat terus menjelajah, namun arah mereka tidak berubah. Mereka terus masuk lebih jauh ke pulau itu. Ini karena tiang totem kemungkinan besar berada jauh di dalam pulau. Namun, semakin dalam mereka masuk ke pulau, semakin tebal kabut beracunnya, dan semakin kuat pula kabutnya. Prasasti muncul di tubuh Wen Zishi dan Gong Fei. Sebuah perisai cahaya menyelimuti mereka dan memblokir gas beracun di sekitar mereka. Kekuatan iblis Vajra menyebar dan menutupi seluruh tubuhnya. Tanda tanya koma. Gas beracun di sekitarnya bersentuhan dengan perisai cahaya prasasti dan kekuatan iblis, membuat suara mendesis terus-menerus dan merusak perisai cahaya dan kekuatan iblis. Lu Ming adalah yang paling santai. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan kekuatan melahap. Semua gas beracun telah dimakan, dan itu tidak mempengaruhi gerakan Lu Ming sama sekali. Hal ini membuat Wen Qingyi dan yang lainnya mendecakkan lidah karena heran. Dalam hati mereka, Lu Ming menjadi semakin tak terduga. Tidak lama kemudian, mereka melihat seorang pemuda berwajah hijau berlari kembali dengan panik. Jelas sekali dia sangat keracunan. Beberapa dari mereka memasang ekspresi muram di wajah mereka saat mereka maju beberapa ribu mil lagi. Pada titik ini, kekuatan gas beracun bahkan lebih mengerikan. Perisai cahaya yang dibentuk oleh formasi Wen Zishi dan Gong Fei bergetar dan bergetar hebat di pulau itu. Kekuatan iblis Raja Kong juga sama. Ia terus-menerus menolak gas beracun dan menghabiskan banyak energinya. Lu Ming, sepertinya aku hanya bisa melangkah sejauh ini. Saya tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Wen Zhongli menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Aku juga sama, kata Gong Fei. King Kong juga memandang Lu Ming dengan mata penuh semangat. Jika ini terus berlanjut, mereka akan berada dalam bahaya. Kalau begitu kalian tetap berada di pinggiran dan mencari peluang. Saya akan terus menjelajah lebih dalam. Lu Ming mengangguk. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Wen Qingyi dan yang lainnya dan pergi sendirian. Tidak lama kemudian, Lu Ming telah melakukan perjalanan beberapa ribu mil lagi. Pada titik ini, kekuatan gas beracun telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Tidak ada jejak serangga beracun, apalagi manusia. Ketuk-ketuk, Lu Ming berhati-hati saat dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia tidak tahu bahaya apa yang akan dia hadapi di sini. Ia dalam keadaan siaga penuh dan tidak berani bergerak terlalu cepat. Ada seseorang di depan. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia melihat sosok di depannya. Sosok itu juga bergerak perlahan. Jelas, itu jauh lebih lambat dari Lu Ming. Luo Tian. Saat dia berjalan mendekat, dia menyadari bahwa pemuda di depannya adalah Luo Tian. Seluruh tubuh Luo Tian dipenuhi dengan ki iblis. Itu membentuk baju besi ki iblis tebal yang menutupi seluruh tubuhnya dan memblokir gas beracun di sekitarnya. Namun, gas beracun itu sangat kuat. Itu terus-menerus merusak armor ki iblis. Jelas sekali bahwa Luo Tian mengalami kesulitan untuk bergerak maju. Mendengar keributan itu, Luo Tian berbalik dan terkejut. Jelas sekali, dia tidak menyangka selain dirinya dan Jin Qi, akan ada orang lain yang bisa sampai sejauh ini. Namun, ketika dia melihat kekuatan melahap yang terus-menerus merasuki tubuh Lu Ming, matanya bersinar. Lu Ming mengabaikan Luo Tian dan melangkah maju. Namun, Luo Tian jelas tidak berniat membiarkannya pergi. Bang! Luo Tian maju selangkah dan muncul di depan Lu Ming, menghalangi jalannya. Yang mulia, apa maksudnya ini? Wajah Lu Ming menjadi gelap. Kamu seharusnya memiliki harta karun yang tahan terhadap gas beracun, bukan? Berikan padaku. Luo Tian berkata dengan nada memerintah. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Ternyata Luo Tian menganggap kekuatan melahap 9 garis keturunan naga sebagai semacam harta karun. Yang mulia, saya tidak memiliki harta apapun yang dapat menahan gas beracun. Kata Lu Ming. Tidak, Anda masih ingin berbohong kepada saya. Apakah kamu pikir aku idiot? Jika Anda tidak memiliki harta yang mampu menahan gas beracun, bagaimana Anda bisa datang ke sini? Cepat serahkan, atau aku akan mengambilnya sendiri. Itu akan sama saja. Luo Tian mencibir, matanya berkedip karena niat membunuh.